绝不违反堕神域上的戒律。伤人者，如果大家没有意见的话，我代表人鱼族，我代表守戒使者加盟，我也加盟，我代表鳄鱼族，我代表无真族，我代表夜行，我代表玻璃心，会做到的。 Di hari yang sakral, Pangeran Kaso akan memberikan sebuah cincin pada kekasihnya, di mana cincin tersebut diyakini mampu mengubah bentuk manusia menjadi dewa. Namun ketika akan memberikan, Pangeran Kaso kebingungan karena cincin yang ia simpan dan persiapkan tak berada di kantong sakunya. Dengan kekuatan spiritual yang ia miliki saat ini, Pangeran Kaso bisa melacak akan keberadaan cincin tersebut. Dan benar saja, cincin yang dicari Pangeran Kaso berada di tangan Putri Duyunglang. Karena tak ingin mengecewakan sang Raja Tiga Alam, Putri Duyunglang memberikan cincin tersebut kepada pemiliknya, meskipun perasa dan hatinya serasa disayat-sayat. 米洛，神族以命给命。 Tak berselang lama dari berdansa, salah satu pasukan melapor pada sang pangeran bahwa di luar istana Raja Api dan pasukannya tiba-tiba datang. Di sana Raja Api memberikan sebuah hadiah pada Pangeran Kaso berupa batu air mata suku Duyung milik Putri Duyunglang. Maksud tujuan Raja Api mempersembahkan batu air mata tersebut pada Pangeran Kazuo agar sukunya bisa masuk ke dalam daftar aliansi. Saratu Duyung merasa harga dirinya terinjak seketika dirinya menyerang Raja Api. 火翼， Di sini Raja Api juga bermaksud untuk membawa Putri Duyunglang di dalam sukunya karena anaknya Pangeran Yansi telah meninggalkan benih di dalam perutnya tempo hari. Namun Pangeran Kaso menolak akan keinginan Raja Api yang tentunya ia tak akan melepaskan dan membiarkan Putri Duyunglang dibawa ke dalam sukunya. Raja Api yang mendengarkan akan ucapan Pangeran Kazuo, ia memberitahu padanya bahwa Putri Duyunglang akan ia jadikan sebagai ratu di dalam suku Api. Namun jika keinginan tersebut tak dapat dikabulkan, maka suku Api memutuskan untuk menjadi musuh abadi suku A dan suku yang berada di Tiga Alam. Pangeran Kaso mendengarkan akan hal tersebut. Ia mengatakan di hadapan Raja Api bahwa sukunya dan suku Tiga Alam akan siap untuk berperang dengan suku Api jika hal tersebut telah terjadi. Malam harinya, sang raja memberitahu Pangeran Kaso agar tak gegabah memutuskan untuk memerangi suku Api, dikarenakan sang raja tak ingin melihat suku yang tak bersalah tewas dengan sia-sia. Yang pada intinya, Pangeran Kaso dan para tetua suku Tiga Alam mengalami kebingungan, di mana mereka tak ingin permasalahan pribadi suku Es melibatkan semua suku untuk berperang dengan suku Api. Karena tak ingin dirinya dibawa Raja Api di dalam sukunya, Putri Duyunglang meminta Pangeran Kaso untuk segera menikahinya agar harga diri suku Duyung tak diinjak-injak oleh suku Api. Mendengarkan akan perkataan yang diutarakan oleh Putri Duyunglang, tentunya Pangeran Kaso terkejut dengan permintaannya, di mana ia tak bisa untuk memberi keputusan saat ini, mengingat dirinya sudah mempunyai seorang istri. 来上。 Karena tak ingin adanya salah paham, Pangeran Kaso mencoba untuk menjelaskan padanya. Namun, Lilo mengatakan pada Pangeran Kaso bahwa ia sudah mengetahui akan hal tersebut. Tak berselang lama keesokan harinya, Pangeran Kaso kembali dihampiri Raja Api dan Dewa Linglong, di mana Raja Api tetap berisi keras untuk membawa Duyunglang ke dalam sukunya. Duyunglang yang tak ingin melihat perang besar terjadi antar suku Es dan Api, karenanya ia membuat sebuah keputusan berupa kompetisi pertarungan untuk melihat siapa yang berhak ia pilih menjadi suaminya. Raja Api yang mendengarkan akan keinginan Putri Duyunglang, ia menyetujui akan hal tersebut dengan senang hati.
Dan benar saja esok harinya terlihat kompetisi pertarungan akan segera dimulai. Di sana sang Raja Es memberitahu akan aturan dalam pertandingan, di mana jika salah satu pihak terjatuh, maka hal tersebut dianggap telah kalah. Untuk memulai babak pertama, Ratu Duyung menyuruh semua peserta berebut mengambil undian yang berada di tangannya untuk melihat dan menentukan lawan di putaran pertama. Terlihat para peserta berbondong-bondong mengambil undian tersebut, namun mereka tak mampu untuk meraihnya. Tak terkecuali dengan tetua suku pemimpi Xingju, ia dengan sangat mudah mendapatkan undian tersebut. Dewa Lila yang tak ingin kalah dan didiskualifikasi dalam kompetisi, ia segera melesat mengambil semua undian yang tersisa. Yang tentunya pertarungan babak pertama akan segera dimulai, yang berasal dari kubu selatan dan utara, tak lain tetua Xingju suku pemimpin melawan Dewa Linglong. Segala serangan ia keluarkan untuk mengalahkan tetua Xingju. Namun kecepatan dan strategi pertahanan dalam bertarungnya sangatlah bodoh, yang membuat ia terhempas dan terjatuh. Sang Raja Es yang melihat akan pertarungan singkat mereka, ia memutuskan di babak pertama, pertandingan dimenangkan oleh tetua Xingju suku pemimpi. Namun perkataan Raja Es seketika dibantah oleh Raja Api, di mana ia tak terima akan kekalahan Dewa Linglong. Di sini Raja Api meminta untuk melakukan satu putaran babak lagi, di mana ia mempunyai seorang kandidat yang siap untuk bertarung dalam kompetisi. Berat akan ambisi Raja Api, tentu Ratu Duyung tak akan mengabulkan akan keinginannya dikarenakan melanggar SOP dalam pertandingan yang sudah disepakati di awal. Raja Api yang melihat akan kelicikan dan kecurangan dalam pertandingan, ia menganggap bahwa babak pertama atas kemenangan tetua Xingju tidaklah real. Sebab itulah ia tetap memaksa untuk tetap melanjutkan pertandingan kompetisi. Raja Es yang tak ingin adanya salah paham dan memihak di salah satu pihak, ia mengabulkan akan keinginan Raja Api untuk meneruskan babak selanjutnya. Di sini Raja Api mengajukan dirinya untuk melawan tetua Xingju, yang tentunya pertandingan sengit antar mereka pun dimulai. Karena tak ingin adanya kerusakan di dalam istana suku Es, Raja Api mengajak tetua Xingju berteleportasi ke dalam alam ilusi untuk melanjutkan pertarungannya. Sesampainya di alam ilusi, Raja Api menjebak tetua Xingju dengan mempertemukan Putri Xingui sebagai rencana agar dapat mengelabui dan mengalahkan tetua Xingju. Dan benar saja seketika tetua Xingju dijerat oleh sihir api olehnya, yang membuat ia tak bisa bertahan lebih lama. Di alam sadar, Pangeran Kaso datang di tempat pertandingan. Di sini ia menanyakan akan pertarungan tetua Xingju dan Raja Api pada penjaga bumi Leluo. Penjaga bumi Leluo memberitahu padanya bahwa Raja Api telah menjebak tetua Xingju ke dalam alam ilusi buatannya. Pangeran Kaso yang mendengarkan akan kenyataan tersebut dan tak ingin melihat tetua Xingju terbunuh, ia meminjam cincin penjaga bumi Leluo untuk menemukan akan keberadaan alam ilusi Raja Api. Di saat kondisi yang amat kritis, Pangeran Kaso dapat membuka pintu alam ilusi Raja Api. Yang seketika menghentakkan pusaka pedang pelahap dewa miliknya untuk menolong tetua Xingju dari cengkraman Raja Api. Disinilah tetua Xingju berusaha semaksimal mungkin untuk beradu kekuatan spiritual dengan Raja Api. Namun kekalahan di depan mata yang membuat dirinya terjatuh dan terluka. Pangeran Kaso yang tak ingin melihat Raja Api menang dalam kompetisi dan membawa Putri Duyunglang ke dalam sukunya, ia akan melanjutkan pertandingan di babak selanjutnya melawan Raja Api. Putri Duyunglang yang tak ingin adanya konflik dan pertarungan yang mengakibatkan peperangan, ia menghentikan Pangeran Kaso yang akan menyerang Raja Api. Di sini ia mengatakan bahwa kompetisi dimenangkan oleh Raja Api. Sebab itulah ia memutuskan untuk pergi malam hari bersamanya ke dalam suku Api. Penjaga bumi Leluo yang mendengarkan akan perkataan Duyunglang, ia seketika membantah akan keputusan yang ia buat dan dianggap bodoh karena mengorbankan dirinya dan hatinya
untuk menikah dengan Raja Api yang tercela. Penjaga bumi leluhur yang tak ingin melihat saudara seperjuangannya menangis batin. Ia memutuskan melawan Raja Api agar kompetisi dapat dimenangkan olehnya. Namun hal tersebut hanyalah sia-sia, di mana penjaga bumi leluhur dapat dengan mudah ia kalahkan dengan sekali serang. Melihat akan kekalahan tersebut, Raja Api mengajak Putri Duyunglang untuk ikut bersamanya, dikarenakan kompetisi pertandingan dimenangkan olehnya. Mendengarkan akan perkataan Raja Api, seketika Pangeran Li Tianji menghentikan keinginannya, yang tentunya ia menantang Raja Api untuk berduel dengannya agar bisa membuktikan siapa yang pantas mendapatkan Putri Duyunglang. Putri Yandaya mendengarkan akan kenyataan tersebut, ia sangat terkejut, di mana rencana dan misi ayahnya tak sesuai yang diinginkan. Karena tak ingin menyia-nyiakan kesempatan agar bisa selamat, Putri Duyunglang memberi komando pada mereka untuk memulai pertarungan. Di saat akan menyerang, tiba-tiba kekuatan spiritual Raja Api menghilang, di mana hal tersebut diakibatkan sumpah serapah dan janji para dewa leluhur 3 alam yang tercatat dalam kitab halaman 100. Larangan bagi dewa melukai suku manusia dengan sengaja ataupun tidak, yang mengakibatkan kekuatan spiritualnya akan hilang dengan waktu sesaat. Raja Api yang menyadari hal tersebut, ia tak akan menyerah sedikit pun untuk mengalahkan Pangeran Li Tianji, yang tentunya pertarungan antar mereka tetap berlangsung. Di sela-sela pertarungan, Pangeran Li Tianji memberitahu Raja Api bahwa ia mempunyai rencana lain untuk membunuh Pangeran Kaso dan meluluhlantakkan suku es. Sebab itulah Raja Api memilih untuk berpura-pura kalah bertarung dengan dirinya. Li Tianji Sheng. Pangeran Li Tianji yang melihat Putri Duyunglang pingsan, ia segera membawanya ke dalam kamar peristirahatan untuk mendapatkan perawatan medis Pangeran Huang Tuo. Disinilah Pangeran Huang Tuo mengatakan pada sang ratu bahwa Duyunglang tidaklah terkena racun, melainkan suhu tubuhnya kelewat dingin yang membuat dirinya lemas dan pingsan. Pangeran Li Tianji yang mendengarkan akan hal tersebut, ia mencoba menyadarkan Putri Duyunglang menggunakan sihir spiritual apinya untuk menetralkan suhu badan Putri Duyunglang. Dan benar saja, berkat bantuan Pangeran Li Tianji, Putri Duyunglang dapat tersadar kembali. Seusai menyembuhkan Putri Duyunglang, Pangeran Li Tianji datang menghampiri Pangeran Kasuo. Di sana Pangeran Kasuo sangat berterima kasih padanya karena sudah menyelamatkan Putri Duyunglang dan mengalahkan Raja Suku Api. Pangeran Li Tianji yang merasa misinya berhasil membuat Pangeran Kasuo mempercayai dirinya 90%. Ia meminta sebuah hadiah dari kemenangannya melawan Raja Suku Api. Mendengarkan akan hal tersebut, tentunya sebagai raja, Pangeran Kasuo akan menuruti keinginan dirinya, di mana Pangeran Li Tianji meminta pada Pangeran Kasuo untuk meminjamkan pusaka pedang pelahap dewa miliknya. Tentunya dengan senang hati Pangeran Kasuo membawa Li Tianji di tempat keberadaan pusaka pedang pelahap dewa disimpan. Pangeran Kasuo yang melihat kelincahan Li Tianji memainkan pusaka pedang pelahap dewa, yang menanyakan akan jati diri yang sebenarnya kepadanya, di mana gerakan yang ia mainkan sama persis dengan adiknya yang telah hilang. Mendengarkan akan hal tersebut, seketika Pangeran Li Tianji menyerang dirinya. Putri Duyunglang yang berjiwa leluhur yang merasakan akan bahaya yang akan menimpa Pangeran Kasuo. Ia mengajak leluhur berjiwa Duyunglang untuk mencari keberadaannya. Dan benar saja, mereka terkejut melihat Li Tianji menyerang Pangeran Kasuo dengan membabi buta. Ketika akan mencari bantuan, Pangeran Li Tianji berhasil menghentikan langkah penjaga bumi leluhur. Pangeran Kasuo yang tak ingin melihat kekasihnya tersakiti, ia meminta pada Li Tianji untuk melepaskannya. Namun hal tersebut diabaikan, di mana dirinya tak akan melepaskan leluhur jika Pangeran Kasuo tak memberikan Putri Duyunglang padanya. Disinilah Pangeran Li Tianji menunjukkan penyakit yang diderita Putri Duyunglang di hadapan Pangeran Kasuo, di mana penyakit tersebut tak bisa untuk disembuhkan kecuali dengan kekuatan sihir spiritual yang ia miliki. Putri Duyunglang yang tak ingin terjadi hal yang buruk pada saudaranya, ia dengan perlahan menghampiri Pangeran Li Tianji. Dalam kondisi terdesak, Pangeran Kasuo mencoba untuk menyerang Pangeran Li Tianji menggunakan pusaka pedang pelahap dewa miliknya.
Disinilah Pangeran Kaso sangat terkejut melihat wajah Pangeran Li Tianji, di mana orang yang berada di hadapannya tak lain ialah Pangeran Yikong. 放开我！是，你不认得我了？我当然认得，你就是亲手杀了我的人。